Dia kayak menganggap gara-gara dia tuh pengen punya adik, mamahnya jadi nggak ada gitu. Ini aku mau meluruskan. Mayang tuh sebenarnya pernah nemenin Echa syuting nggak? Sampai pernah ada posisi Om Dodi itu benar-benar kayak hampir gila gitu ya. Vanessa Riang, kalau si Mayang tuh Lebih pendiam. kalem, pendiam. Dia mungkin karena dia tidak pernah melihat sosok ibu ya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea hari ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang dengan, ini adalah omnya Mendiang Vanessa Angel, dan ini sepupunya Tia yang biasa dipanggil Jackie gitu. Ini Pak Gandhi yang fotonya kemarin rame. Bisa orang sempat salah sangka bahwa ini adalah bapak kandung, padahal memang dipanggilnya papa. Tapi om ya? Iya, tapi om. Tapi om sebetulnya. Sebetulnya om. Jadi kakaknya, bapaknya Vanessa. Iya. Oke. Ini kalian dipanggil Jackie karena Identik dengan Persija kali ya. mereka tinggal di daerah Kemayoran. Iya. Gitu. Nah, tapi ini aku mau langsung tanya nih, kan mungkin udah banyak keterangannya ya dari media-media sering wawancara Pak Gandhi gitu, betul, kan ya. Betul. Pak Gandhi, ceritain deh, kenapa sih itu kan Echa waktu itu posting foto papa, Iya. ya, mom Iya. and dad itu, Iya, yaitu Pak Gandhi dan Ibu Lina. Ibu Lina. Iya. Itu kan di tahun 2016. Iya, betul. Iya. Terus waktu kita tanya tuh di Rumpi juga Echa nggak mengelak. Iya, betul. Dia cerita benar bahwa ibunya sudah meninggal, Iya, tapi dia betul. nggak koreksi bahwa itu bukan bapak ibunya gitu. Iya, betul. Kenapa 2016 itu ada apa sih? Ya itu tadi, dia sebetulnya waktu itu kan memang sudah ada selisih paham sama bapaknya. berantem. Jadi dia kalau pulang, kalau mau main ke rumah kan, ke rumah dia sendiri kan nggak bisa, karena saya berdekatan, dia mainnya ke rumah. Nah, ke rumah, dan dia memang sama istri saya kan dekat. Bukan karena dia nggak ada sosok mama, ya istri saya dianggap, udah dari situ udah dianggap sosok mama gitu. Dari situ udah dianggap sosok mama. Karena dia sering curhat. Oh, sering curhat. Sering curhat, ya kalau datang curhat pasti. Curhat apa tuh? Nah, kalau surat itu saya kurang tahu, tapi ya masalah-masalah yang itu aja, yang enteng-enteng aja, nggak yang berat kayaknya. Curhat tentang dedinya nggak? Nggak pernah. Oh, nggak. Nggak pernah. Karena kalau jawab masalah Dedi juga, istri saya juga udah nggak berani menjawab gitu. Kenapa? Ya mungkin takut salah-salah juga. Deket jadi ribut ya? Iya. Karena takut tetanggaan ribut. ya? Iya, karena tetanggaan. Kakak beradik ini tetanggaan. Iya, betul. Jadi Pak Gandhi ini beda usianya 10 tahun ya sama Iya, Pak Dodi ya? Iya, betul. Kakak kedua, Pak Iya. Dodi anak keempat. Keempat ya. Keempat gitu. Dari 4 saudara ya. Nah, ini yang mau kita tanya nih sebelum melanjut ke pertanyaan lainnya ya. Kan banyak netizen sampai ada tuh yang, iya benar Pak Dodi itu bapak tirinya. Ya, betul, jadi betul. sebenarnya ibunya Vanessa itu udah bawa anak, Vanessa Angels, nikah lagi sama Pak Dodi gitu. Iya. Jadi Pak Dodi bukan bapak sebenarnya. Iya. Gimana tuh sebenarnya? Ya karena itu waktu itu kan berawal dari foto yang beredar diedarkan sama siapa tuh dulu? Emma. Emma ya, masih Emma. Awalnya dari Saya Emma. juga kaget itu, loh ini viral lagi nih, dulu kayaknya udah pernah viral nih, kalau ada viral lagi nih. Lalu netizen beranggapan seperti itu, lalu saya beranggapan, karena di situ ada tulisan kan, mom and dad gitu. Iya. Jadi asumsi netizen juga, ya udah itu memang itu orang tua dari Vanessa gitu. Padahal bukan. Padahal bukan, Lebih saya sebagai om-om omnya. tantenya. Nggak, tapi benar nggak tuh ya ada berita di luar sana bahwa ibunya sebelum nikah sama Pak Dodi itu udah ada Vanessa gitu. Enggak, itu tadi, jadi ada bola liar. Tapi Seperti benar itu. nggak begitu? Enggak lah. Enggak. Enggak lah. Enggak. Jadi bola liar kan seperti itu jadinya. Hamilnya waktu itu barengan Ya, beda 3 bulan sama? sama anak saya yang nomor 1. Jadi hamilnya bareng untuk tetanggaan itu. Iya. Karena waktu itu kan nikah kan saya duluan, baru Dodi. Tapi kan saya ada 03 tahun gitu sama istri saya. Oke, Pak Gandhi ini nikah umur 33 Iya, gitu. betul. Pak Dodi nikah umur 22 ya, 22. ya. Tapi hamil anak keduanya Pak Gandhi sama hamil anak pertamanya Pak Dodi
Anak pertama saya itu. Oh, anak pertamanya justru. Sama Dodi juga anak pertama. Vanessa, Sama-sama anak pertama. Ini kan anak kedua. Oh iya, ini anak kedua ya. Yang bedanya 3 tahun Iya, kemudian yang baru bedanya 3 lahir. tahun. Oh, I Iya, see. betul. Jadi lahirnya hamilnya barengan. Iya betul. Karena itu Eca waktu itu sempat disusuin juga sama. Sama. Itu ceritanya kayak gimana sih Pak Gandhi? Itu tadi karena kan tadi Dodi sama istrinya si Lucy itu kan memang orang sibuk, si Lucy wanita karir, si Dodi juga banyak bisnisnya. Kalau pulang suka malam. Nah terus kan dia diasuh dengan baby sister. Nah kalau Vanessa itu nangis, itu pasti mainnya ke rumah karena ada si Pebi anak saya yang nomor 1. Kalau lagi dia main, terus tiba-tiba anak saya lagi mau nyusui, ya udah ikut sekalian. Gendong 2 gitu. Kiri kanan. Sekalian karena kebetulan susu istri saya itu memang Banyak, asinya banyak. masih banyak ya. Juga waktu kalau si Nesa nggak datang ke rumah, dia lagi nyusuin, tiba-tiba masih sakit. Waktu itu kalau nggak salah diperas, ditaruh, diaterin Ke rumahnya. ke rumahnya. Vanessa. Iya. Karena dari mamahnya almarhum Vanessa juga Emang lagi asinya nggak tuh ini kurang. Jadi dua-duanya tuh dulu kerja ya. Iya, dua-duanya kerja. Pak Dodi tuh dulu bisnis apa sih? Dulu bisnisnya banyak sih dulu, ada buka toko handphone, terus ada kalau nggak salah bisnis apa jual beli mobil ya dulu benar deh. jual beli Pokoknya ada bisnis itu. Yang saya tahu, saya yang sering ke tokonya ya jual handphone itu yang di Roxy. Oke. Jadi fix ya. Bener ya? Anaknya Pak Dodi bener ya? Benar, anak Pak Dodi Sudrajat, adik saya. Saya sebagai omnya. Sebagai kakaknya. Nggak sebagai yang kakaknya. menyaksikan. Iya, yang menyaksikan. Betul. Gitu, jadi nggak benar tuh ya berita di luar Nggak sana? benar Oh. sekali. Oke. Nggak benar sekali itu. Oke, sekarang kita ke ini nih, ke Jackie. Jackie ini kan sepupunya. Baru bedanya umurnya 3 tahun ya sama manggilnya apa kamu? Memi. Memi sama Memi. Ceritain dulu kalau waktu kecil tuh kayak apa sih? Waktu kecil, wah banyak banget sih perjalanannya. Dari kecil memang aku kan udah ikut sama almarhum kan, sama Mbak Eca dari aku TK malah dari masih kecil banget gitu. Terus si Mbak Eca ini kan memang mendambakan sosok seorang adik kan, adik perempuan terutama gitu. Nah waktu itu dia belum punya adik, makanya akulah yang dijadikan adiknya sementara gitu. Makanya dan rumah kita itu kan memang sebelah-sebelahan kan, rumah Mbak Eca sama aku. Jadi aku sering main ke sana, terus nginep di sana gitu. Setiap pagi kita disuapin sama mamahnya, almarhum mamahnya itu nasi Mama goreng mentega, telur ceplok setengah matang sama abon gitu. Itu makanan favorit kita setiap pagi bangun tidur gitu. Makanya Mbak Eca tuh kehilangan mamahnya tuh bener-bener sedih banget gitu, bener-bener terpuruk lah dia karena memang mamahnya itu sosok yang dia sayangin banget. Kamu ingat kejadian waktu itu? Inget banget. Kayak apa sih? Mamahnya tuh bener-bener sayang banget sama Mbak Eca. Dan mamanya tuh mau sesibuk-sibuk mamahnya tuh di saat Mbak Eca membutuhkan dia ya dia memang ada gitu, selalu ada gitu. Terus setiap dia pulang kerja, mamahnya sama dedinya selalu bawain makanan untuk kita gitu. Sampai kita tuh bingung gitu kan waktu itu sama Mbak Eca karena masih kecil dan mamahnya ini kan suka kucing kan. Dan di rumah itu punya kucing ada 15 ekor gitu. Jadi kita setiap abis disuapin sama almarhum mamahnya, kita mainin kucing, main ibu-ibuan gitu lah. Kucing jadi anaknya gitu. Memang kedekatan kita memang udah dari kecil gitu. Jadi kamu umur 5, TK tuh 5 tahunan gitu ya? Eca 8 tahun udah ya? Iya. Pada saat Tante Lucy ya meninggal itu kamu ngelihat waktu itu seperti apa sih keadaannya? Oh dia nangis kejer banget, nangis kejer, dia bener-bener ya nangisin mamahnya lah karena kan itu permintaan dari dia kan pengen punya adik gitu, jadi dia kayak merasa dirinya ini kayak bersalah gitu karena dia kayak menganggap gara-gara dia tuh pengen punya adik mamahnya jadi nggak ada gitu. Oh gitu ya Pak Gandhi, mungkin ada kenangannya melihat apa waktu itu kejadian itu? Ya kadang-kadang kalau saya bicara Mas, kadang-kadang suka ini. Suka sedih saya kalau bicara kenangan itu. Ya, yang setahu saya itu betul tadi
Vanessa waktu itu kan sudah besar, belum punya adik kan. Dia minta mungkin sama mamanya adik. Lalu ya itu tadi lahirlah si Mayang. Waktu itu prosesnya memang kan dulu cesar. Pas dia cesar, nah itu saya juga merasa karena waktu si Dodi si mamanya Nesa mau ke rumah sakit, si Dodi pernah bilang, nih entah kan ke rumah sakit ya di Cikini kan ya. Itu saya sempet nggak ke sana gitu. Tiba-tiba telepon nggak ada, waduh saya benar-benar terpukul itu karena saya kondisinya masih di rumah waktu itu lagi ada betulin rumah gitu, lagi betulin rumah itu. Saya bilang waduh saya nggak bisa, kata si Dodi juga udah deh kamu jangan ke sana dulu, kamu beresin aja di rumah gitu. Ya udah seperti itu. Terus pada saat itu melihat Nesa gimana? Ya Nesa waktu itu udah itu kan banyak orang, Nesa udah kejar deh, udah saya gendong waktu itu kan sempat saya gendong, saya bawa ke rumah, terus tapi kata yang kalau di situ banyak orang, udah bawa ke rumah neneknya aja, kan rumah neneknya kan di depan, ya udah kita gendong, kita bawa ke rumah ke neneknya lah yang pegang dulu gitu, karena di situ orang udah masih, kan dulu dia yang anggota MW, itu datang semua kan, wah itu banyak, itu kan datang banyak orang di situ. Terus setelah Tante Lucy meninggal tuh kondisi keluarga itu tuh seperti apa? Ingat nggak? Jadi sepi sih ya, jadi sepi, terus jadi sempat masih tinggal di situ tuh beberapa bulan gitu kan, karena Mayang masih kecil kan, masih bayi waktu itu, terus dijaga juga sama baby sister, sama nenek gitu. Sampai akhirnya mulai tumbuh beranjak dewasa, akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu gitu kan, karena memang di sela-sela kesibukannya Om Dodi juga ngelihat si Mbak Echa ini kan punya bakat gitu, memang dari kecil udah kelihatan gitu bakatnya, makanya dijuallah rumah itu untuk memulai karir Mbak Echa dari nol sampai jadi kayak sekarang. Jadi jual rumah khusus untuk Mbak Echa. Untuk apa aja sih? Untuk sekolah modeling, sekolah presenter, sekolah musik, banyak sih dia, banyak sekolah gitu. Jadi pada saat itu didedikasikan waktunya itu untuk karirnya. Iya, dicari kesibukan juga sih supaya si Mbak Echa nggak teringat ke mamahnya terus kan, karena sampai dia udah besar, sampai saat ini pun sampai dia udah beranjak dewasa pun masih inget-inget mamahnya banget kan. Ya, jadi mamanya tuh meninggal di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Jadi begitu dia cesar, anak keluar, dia ditaruh di tempat yang itu yang di pemulihan ya, udah terus udah tiba-tiba udah. Jadi lewat. Almarhumah itu ketemu terakhir sama mamahnya di rumah, nggak sempat Enggak. ketemu di rumah sakit. Waktu itu Vanessa nggak ikut ya waktu itu ya. Saya lupa tuh. Ikut. Dia sempat ketemu mamahnya. Ya, jadi benar, setelah ikut, Mayang keluar, itu mamahnya masih sadar gitu. masih Jadi sadar, dia sempat ketemu mamahnya. Iya. Tiba-tiba udah langsung ya gitu. Iya. Jadi dia ngeliat tuh mamanya drop gitu ya. Benar. Makanya dia takut banget kan untuk sebenarnya lahiran sesar gitu. Dia tuh pengennya sebenarnya normal gitu kan. Karena dia ya itu teringat sama mamahnya. Dia takut gitu. Jadi meninggal pasti suasananya sepi. Pak Dodi gimana waktu itu? Pada saat istrinya meninggal, sudah istrinya meninggal? Ya dia banyak ngelamun. Saya kadang-kadang suka main ke rumahnya, suka ya ajak ngobrol tentang itu tadi, bisnis gitu. Karena bisnisnya dia kan agak ini juga kan nanti. Ya udah kita bicara masalah bisnis. Kadang-kadang suka main gitar. Iya, semenjak mamahnya nggak ada, bisnisnya juga sedikit goyang. Kita main gitar di rumahnya. Udah kalau lagi ini saya pulang. Goyang bener itu. Itu sampai lama itu dia goyang itu. Lama sampai goyang itu lama. Yang membuat bangkit berubah adalah? Ya setelah ada beberapa setelah si Mayang udah mulai agak dewasa ya, dia mungkin mulai berpikir wah ini ada perlu biaya juga, ini harus iya kan, gitu. Nggak bisa harus dia seperti itu terpuruk terus. Nah yaudah dia bangkit deh. Iya bangkit lagi dia berbisnis lagi, tapi saya nggak tahu tuh bisnis apa. Tapi dia
mencari bisnis itu lagi. Oke. Jadi intinya bahwa pada saat jual rumah untuk membantu karirnya Vanes itu salah satunya juga supaya Vanes ini tidak selalu sering teringat Iya, betul. mamanya. Gitu. Supaya dia punya kesibukan juga kan. Oke. Sedekat apa sih sebenarnya Echa ini sama dedinya? Deket banget. Kayaknya teman-teman di luar sana juga udah tahu deh dari Mbak Echa merintis karir ini tuh dedinya menemani dia tuh kayak apa gitu, selalu nemenin kemana-mana nemenin gitu. Cuma memang beranjak dewasa lah, berumur 17 tahun udah mulai kenal laki-laki kan melalui sosial media. Nah dari situlah mulai Vanessa pergi dari rumah, meninggalkan dedinya. Jadi pergi dari rumah tuh 17 tahun? 17 tahun. Jadi berarti Mayang umurnya 7 tahun? Iya, lupa aku yang umurnya berapa. Ini jangan sampai lupa nih nanti. Iya, dihujat langsung. Digoreng lagi. Iya, nanti dihujat langsung. Tapi memang bedanya 10 tahun ya. Jadi 17 tahun dia waktu itu pergi. Ceritain dong kayak apa sih, masih ingat apa kejadian apa yang bisa menceritakan kedekatannya si Echa sama dedinya gitu? Apa? Kalau lagi syuting tuh biasanya gimana sih? Dia biasanya kalau syuting tuh aku suka nemenin baca kan. Kalau casting gitu kita bertiga. Itu tuh dedinya tuh namanya kebersihan itu selalu nomor 1 gitu kan. Dari makan semua tuh dedinya tuh emang telaten gitu kan. Sebelum casting ayo makan dulu gitu. Walaupun si Mbak Echa nggak pengen makan, ayo udah kejorin, ayo makan gitu. Terus selesai casting juga, mau itu sepatu atau barang bersih atau enggak harus selalu dibersihin, dilap sepatu. Yang lap siapa? Vanessa dilap gitu. Emang Enggak, maksudnya yang ngelap siapa? yang ngelap Vanessanya gitu, ngelapin Vanessa. barang-barangnya. Oh, suruh rapih pokoknya harus bersih gitu. Barang-barang yang dia pakai untuk casting gitu. Pokoknya kebersihan itu nomor 1. Nomor 1 buat dedinya. Terus sampai kita pernah kayak ada waktu bersama gitu, waktu sama Mbak Echa, tiba-tiba dedinya pulang ngeliat spray kelipet sedikit aja, udah langsung kita disidang berdua. Kenapa ini spray nih sampai kelipet kayak gini? Jadi dedinya agak OCD ya sebenarnya. Iya, disiplin. Kalau saya bilangnya disiplin ya. Disiplin orangnya. Dia pengennya tuh rapi, bersih gitu. Oh, jadi ini waktu casting tuh dedinya masih kerja juga, masih ada bisnis gitu. Enggak, kayaknya udah mulai setelah ada Mulai casting itu agak-agak mulai kan jadi manajernya nanti. Jadi manajer. Jadi bisnis yang di luar agak dikurangin, langsung dia Fokusnya di memanage Vanessa untuk dia, terus dia jadi manajer langsung. jadi manajernya. Langsung. Terus apalagi cerita kedekatannya tuh kayak apa sih? Kalau makan gimana kalau makan? Disuapin bener? Kalau makan memang Mbak Echa dari kecil sampai dia beranjak dewasa juga memang selalu disuapin. Emang manja kan anaknya ya, sama siapa aja. Dan dia tuh maunya tuh disuapin itu pakai tangan. Nggak pernah mau pakai sendok, katanya lebih pulen. Oke. Kayak nasi, katanya lebih pulen kalau pakai tangan. Sampai segede? Sampai gede, sampai aku dulu ke syuting gitu, mintanya disuapin. Mbak ini makan gitu kan, makan siang nggak mau suapin gitu. Terus kalau syuting casting tuh selalu nemenin tuh dedinya. Kamu pernah ikut nggak? Nemenin. Aku pernah ikut, pernah ikut gitu. Terus kalau kita pulang casting, kita nggak boleh tidur di dalam mobil karena dedinya selalu bilang, saya ini bukan supir gitu. Jadi kalau dedinya melek, kita harus semua tuh harus melek gitu. Nggak boleh ada yang tidur gitu, harus nemenin gitu. Itu casting tuh? Sampai malam gitu ya? Sampai malam. Dedinya selalu nemenin dari pagi sampai malam. Terus kalau syuting, kamu pernah sempat nemenin waktu dapat peran syuting sinetron atau iklan gitu? Sering, sampai udah dia beranjak dewasa juga aku sering nemenin FTV, syuting yang lain-lainnya juga aku emang nemenin gitu kan. Emang dia nggak bisa sendiri. Yang nggak bisa sendiri siapa? Echa? Mbak Echanya, walaupun ada asisten juga dia tetap minta temenin. Temenin. Nah ini menjadi pertanyaan tuh. Ini aku mau meluruskan. Mayang tuh sebenarnya pernah nemenin Echa syuting nggak? Mayang. Pak Gani ngelirik langsung. Pak Gani, mungkin Pak Gani juga ada yang tahu yang dia nggak tahu. Kalau untuk Mayang di sini aku nggak tahu ya, karena kan aku nggak yang waktu ada Mayang tuh nggak yang selalu bersama gitu. Cuma kan dari orang-orang di luar sana juga banyak yang tahu kalau memang Mayang ini memang pernah ikut juga Vanessa syuting gitu, karena Vanessa kan kalau syuting kadang suka bawa satu keluarga gitu ya kan, untuk ngelihat dia syuting gitu. Dia ngerasa kayak happy lah, kalau semakin banyak orang semakin happy dia tuh. Oh gitu. Iya. Kalau hubungannya Echa sama adiknya Mayang, kayak gimana sih? Hubungan mereka tuh dekat banget. Karena banyak orang yang nggak tahu ya di luar sana gitu kan, taunya mereka tuh
nggak deket gitu, padahal mereka tuh sering komunikasi gitu. Di saat Mayang butuh sesuatu dia telepon kakaknya gitu, kayak sekarang kan lagi sekolah melalui handphone gitu kan, Kak handphone aku apa sih udah berat gitu kan, udah nggak bisa nyimpen data, iya akhirnya dibeliin sama Mbak Echa gitu. Emang dia deket, terus dia tuh sering jalan-jalan berdua gitu, memang jarang di Instastoryin gitu, karena yang aku lihat nih Mbak Echa ini kalau lagi sama orang-orang yang bukan keluarga dia tuh selalu Instastory gitu, tapi kalau sama keluarga dia kayak lebih nggak mau gitu lebih private, nggak mau orang tuh tahu gitu. Termasuk kamu, termasuk aku gitu, termasuk dedinya, mamahnya, adeknya gitu. Padahal hubungan Mbak Echa dengan mamahnya Tante Puput ini sering banget ketemu dari zaman Mbak Echa ini masih sama Mas Didi. Sering banget. Kita sering ketemu di Plaza Senayan waktu itu. Sama mamahnya. Sering ngapain aja tuh kalau ketemu? Ya, mamahnya ini untuk sama-sama meredakan lah, ayolah ketemu dedimu gitu. Sama-sama meredakan lah, namanya mama sambung gitu kan, pengen hubungan mereka tuh baik-baik aja gitu. Jadi sedekat itu sebenarnya. Ya, sering banget sering ketemu di Plaza Senayan. Sering curhat-curhat gitu juga. Sering curhat, terus waktu semenjak Mbak Echa sempat tinggal di Cipete juga mamanya sering datang ke sana bawain Oke, Cipete ini apa nih? Mungkin orang nggak tahu nih Cipete apa tuh. Ya, itu dulu kan waktu si Mbak Echa dari Surabaya. lepas dari Didi kan dia sempat ngekos di daerah Cipete gitu kan. Dan dia di situ sendiri gitu, dan aku pun nggak menemani gitu, jarang gitu ke situ karena aku juga kerja. Nah, justru yang menemani ya mamahnya Tante Puput. Orang nggak tahu karena dia nggak Instastory kalau lagi sama keluarga. Itu menarik ya, kita baru dengar nih begini. Ya kalau lagi sama keluarga. Kenapa kamu pernah nanya nggak kenapa sih gitu kalau sama keluarga nggak pernah story? Enggak sih, aku nggak pernah nanya kenapanya, mungkin karena dia nggak mau orang banyak tahu kali ya. Itu ya. Terus orang kan berpikirnya jadi ya hubungan dia nggak baik-baik aja gitu, padahal mah sebenarnya hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Ini kan ke Pak Kandi nih, omnya ya kan, yang tahu adeknya, yang tahu ponakannya. Iya. Kenapa sih anak dua itu selalu sering bersih tegang kalau kata istilahnya Pak Gandhi ini, Pak Dodi sama almarhumah itu dulu sering bersih tegang, itu kenapa sih sebenarnya? Saya kalau ngelihatnya gitu. Saya sama Dodi. Bukan, Pak Dodi sama anaknya nih. Oh, Dodi sama Vanessa. Ya itu tadi berawal dari yang dia punya pacar itu kan. Umur 17 tahun itu. Dia punya pacar karena ada selisih perbedaan usia, keyakinan. Oh, keyakinan. Nah, sebagai orang tua ini wajar lah menasihati. Tapi dia sebetulnya Dodi juga enggak, kamu tuh nggak boleh begini, enggak juga gitu. Tapi lama kelamaan kok terlalu ini gitu, terlalu namanya sering datang. Jadi kalau Vanessa mau shooting juga kayaknya banyak aturan juga dari ininya gitu. Dari siapa? Dari pacarnya itu. Sehingga si Dodi juga ngelihat kan, oh kok seperti ini gitu. Oh gitu. Nah, setelah dia ya itu tadi ada puncaknya di situ. Gara-gara pacar ini, iya, pacar ini. Dia terus keluar dari rumah. Ya udah itu mulai nggak pernah ketemu lagi itu. Dari situ sering-sering berantem. Tapi setahu saya sih Dodi juga pernah mencari. Pernah cari ya? Iya, cari. Cuman ya itu tadi mungkin Vanessa-nya yang nggak mau ketemu. Sampai jadi ada waktu pas si Mbak Echa ini pergi dari rumah gitu, si Om Dodi ini selalu mencari gitu kan dari orang-orang terdekat, terus dia cari tahu Vanessa ini sama pacarnya ini gimana gitu kan. Sampai pernah ada posisi Om Dodi itu benar-benar kayak hampir gila gitu ya, hampir gila karena Mbak Echa ini nggak pulang-pulang ke rumah, karena Om Dodi ini selalu berharap Mbak Echa ini selalu pulang ke rumah gitu. Jadi pernah aku ngelihat gitu dia di ruang tamu kayak lagi bengong ngeliatin foto Mbak Echa, karena fotonya kan di depan gitu dia ngeliatin. Jadi kayak kita tuh mikir kok jadi kayak hampir kayak mau gila gitu gara-gara Mbak Echa pergi dari rumah gitu. Oh, sampai kayak gitu. Iya, banyak bengongnya gitu. Dia suka duduk deh di rumahnya kan foto-foto dia semua. Banyak gitu. Di rumah nenek. Banyak. Terus apa yang terjadi kemudian? Kenapa berhenti? Apanya berhenti? Ya kan seolah-olah kayak abis itu nggak dicari lagi gitu. Ya atau mungkin dia Om Dodi bukan nggak mencari sih, mungkin masih ikutin perkembangannya dan masih berharap Vanessa tuh selalu pulang ke rumah gitu. Cuma memang
sama-sama keras gitu kan. Dari Vanessa-nya egonya juga masih tinggi gitu. Waktu itu masih muda Iya, Iya, ya kan itu tadi Vanessa sering main ke rumah dengan kondisi tadi ya, masih paham. Ya itu saya nasihatin kan. Jadi pada saat pergi dari rumah nih, dia kemana sih sebenarnya? Tahu nggak? Tahu? Kemana? Tinggal sama pacarnya. Satu rumah bersama orang tua pacarnya. Iya, karena saya tambahin, karena si pacarnya Vanessa itu anak satu-satunya cowok. Oke. Jadi begitu ada Vanessa, orang tua dari cowok ini merasa, oh ada adiknya si Ada anaknya sosok itu, ada anak sosok perempuan. perempuan. Oh, dianggap anak gitu. Oh, jadi ya udah dianggap anak jadinya sama bapak dari kedua orang tua dari pacarnya. Jadi keluarga ini tahu sebenarnya ya, Tahu. Echa tuh di mana, selalu ngikutin. Tahu. Tapi pernah diajak pulang gitu nggak mau dia Kalau itu aku kurang tahu sih ya. Soalnya kan yang komunikasi dedinya sama dia. Tapi yang jelas mencari ya. Mencari, tapi yang jelas Tetap mencari. mencari. Terus kadang-kadang masih suka main ke rumah. Oh, Iya. Masih main. Ke rumah. Kadang kita ketemu juga di luar, Di gitu, luar, bukan iya. di rumah Kadang-kadang karena suka makan. menghindari Ketemu. hubungan papa sama Dedi gitu ya kan. Oh, supaya nggak berantem nih kakak Iya. beradik. Iya. Karena Papanya malah. iya, karena kalau dedinya tahu, ya dia agak ini juga sama Iya. saya. Kok kamu nggak kasih tahu gitu ya? Enggak, kayaknya lebih level Kesini. lebih ketemu Membela. Ketemunya lebih pilihnya ketemu sama- ini Kenapa bukan kesini dedinya gitu. Itu. Complicated banget ya Iya, sebetulnya. benar. Tapi benar nggak sih kalau si Dedi itu orangnya keras, kalau marah suka mukulin sampai kan ada tuh biasa ya, ini kan konfirmasi langsung ada netizen yang katanya tetangganya bilang katanya, oh Echa emang bener sering dipukuli, terus ada yang bilang katanya oh mau dijual lah apa gitu-gitu. Nah itu. klarifikasi tuh soal yang Instagram mengaku-ngaku sebagai tetangga. Komenan itu udah lama banget gitu Iya. kan, karena dinaik-naikin lagi sekarang. Waktu itu Om Dodi itu udah pernah samperin tetangga itu karena rumahnya itu hanya beda dua rumah dari rumah nenekku gitu. Oke, jadi kan. gimana sih Pak rumahnya nih rumah? Nih rumah nenekku Kan di satu komplek. dua. Nah ini nih yang orang yang dimaksud Instagram itu oke. tuh yang ini Rumah yang Echa namanya di mana? Diana. Rumah Echa Rumah Beca di sini. Rumah Echa di sini, rumah nenek di sini. Enggak sorry, rumah Beca di depan, rumah nenek, Rumah saya. rumah saya, Kosong. Iya. Rumah orang Enggak, ini lain. rumah-rumah Dan tetangga. inilah si tetangga Ya, itu. Ini yang tetangga, dua. beda satu rumah doang gitu. Nah, terus pernah Udah disamperin. pernah disamperin sama Om Dodi dan tetangga itu bilang itu bukan Instagram saya dan saya nggak merasa punya Instagram itu. Serem Ceng ceng ceng. Jadi pernah dilabrak ya? Pernah ditegur gitu karena merasa kok ada omongan seperti ini gitu, makanya sempat disamperin sama Dedi karena hubungannya Dedi dengan tetangga ini tuh baik, hubungannya baik sampai saat Sampai ini baik. sekarang. Dan dia tuh yang ikut mengurusi acara 40 harian Iya, juga sampai sekarang. sampai sekarang 40 hari yang sekarang ini. Iya benar. yang di rumah nenek. Jadi itu nggak benar ya, bukan Nggak dia benar. yang ngomong katanya, Iya, iya bukan. kan kamu dulu Saya sampai baca teriak-teriak juga. Iya, saya dipukulin. baca juga itu. Itu bukan Instagram dia. Bukan. Bukan. Dia bilang itu bukan Instagram saya dan saya tidak merasa memiliki Instagram itu. Ini yang punya tuh ibu-ibu. Ibu-ibu orang Arab India gitu. Orangnya. Wow, jadi siapa itu? Ya kalau misalkan memang itu Instagram dia kan pasti dia ngepost foto gitu-gitu. Nggak kan. ada tuh? Ini nggak ada, nol. Kayak akun fake yang sengaja dibuat. Pusing juga ya. Jadi ya ini mumpung ada yang tahu kita Jelasin tanya ya. Oke. Jadi nggak benar ya. Tapi emang kalau dedinya orangnya disiplin, iya. Iya, Disiplin benar. memang iya. Bersihan Iya, harus. Bukan sama anaknya doang sih, sama sepupu-pupunya juga gitu. Kamu Kalau juga kita gitu? kalau kita datang gitu, kita harus tetap jaga kebersihan gitu. Memang karena Om Dodi ini kan orangnya resik gitu, Iya. kebersihan itu nomor 1. Jadi dia gini, ibu saya itu resik. Oh, Jadi dia nurun, nurunnya ke si Dodi. Ibu saya itu resik. Ibu saya itu kalau cuci baju aja nggak percaya sama orang lain. Oke. Nah, tapi benar nggak sih bahwa setelah Tante Lucy meninggal gitu ya, Pak Dodi ini agak membatasi keluarga Tante Lucy untuk bertemu dengan ponakan-ponakannya? Kurang tahu sih aku kalau itu ya, kalau masalah keluarga Mama Lucy, karena keluarga Mama Lucy juga aku nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ngeliat dia ada di Jakarta gitu kan, karena mereka jauh kan di Semarang sama di Surabaya gitu. Jadi nggak tahu. Kurang tahu iya, kalau soal itu aku kurang tahu. Pak Gandhi mungkin tahu? Nggak tahu juga. Saya juga belum pernah loh ketemu. Serius? Benar. Loh, waktu kawinan emang nggak ketemu keluarganya? Ya ketemu itu aja, tapi ngobrol itu nggak pernah, Bang? belum pernah. Jadi sepanjang berarti 10 tahun Iya, itu nggak pernah ketemu? belum.
Oke, baiklah. Lanjut sekarang. Jadi pada saat berpisah tuh pergi itu sebenarnya dicari gitu Dicari ya. sebetulnya. Nah terus ini kan Pak Gani cerita sempat ada salah saya juga nih waktu Vanessa mau minta izin nikah. Iya, betul. Sempat mau jadi walinya. Iya, betul. Itu ceritanya gimana sih? Memang saya jadi walinya, bukannya sempet. Memang saya jadi wali. Untuk pada saat tunangan ya? Iya. Jadi waktu Vanessa itu pacaran sama Mas Didi itu, ada suatu area apa gitu, tiba-tiba telepon. Saya juga kaget nih, telepon dari Mas Didi katanya. Oh ya saya tahu kalau Mas Didi. Dia minta bahwa ngomong ya tujuannya itu tadi. Dia udah bertemu sama dedinya, sudah enggak sebelum ada kata-kata itu. Ini ada apa ini? Ini dia cerita begini-gini mau menikah, mau tunangan. Tapi dedinya belum bisa mewakili tunangan itu katanya. Nah, terus saya bilang, loh saya kan sebagai om nih. Terus ini gimana nih? Saya bilang gini, sebagai om terus orang tuanya kan ada gitu. Nah, terus dia cerita-cerita lagi, udah nggak manjang tuh. Nah, sewaktu udah seminggu udah datang ke rumah. Mas Didi sama Vanessa ngobrol. Ya, dia cerita bahwa saya udah ketemu sama Pak Dodi sama Pak Vanessa. Nah, terus nggak ada titik temunya. Karena gini kali ya, karena kan udah lama nggak ketemu gitu. Jadi sekalinya ketemu tiba-tiba mau lamaran kaget gitu kali ya. Iya. Daripada lalu nggak pulang-pulang, sekalinya pulang mau lamaran gitu. Kaget. Jadi kayak dia tuh belum bisa nerima. Nah, masih ada kemarahan tuh iya. ya. Nah, waktu itu saya bilang, saya ini harus izin dulu loh sama bapaknya. Terus, nah itu tadi dia berdua, tolong deh om jangan. Sebab nanti kalau saya lagi tunangan, om ngasih tahu, kalau dia datang jadi rame kan, ini kan Didi kan tahu lah siapa kan, nggak enak katanya. Ya udah kalau emang itu permintaan, ya udahlah. Tapi saya bilang saya ada resiko. Saya udah bilang tuh saya ada resiko, bapaknya akan marah sama saya. Marah? Ya orang marah dong. Nah itu tadi hari saya terjadi adu argumen, adu argumen. Jadi setelah ada sehari waktu malam apa itu ada di Cikini, pagi-pagi datang dia ke rumah saya, Pak Dodi, karena dia kan kaget juga loh, tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada di TV. Nah itu udah adu argumen itu di depan sampai orang-orang yang itu tuh agak adu argumen. Ya tadi saya jelaskan kondisi seperti ini. Ya udah nggak ketemu juga, ya udah pulang aja langsung udah. Berapa lama tuh? Gak lama. Lamanya sama waktu itu ada baikan lagi, ada. Jadi kita kan kalau ada orang tua lebaran kan pasti ngumpul. Oh iya. Iya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya tuh sempat baikan nggak pada saat itu? Maksudnya Baikan dalam artian latihan udah nggak akrab lagi. Hah? Baikan udah nggak akrab lagi. Saya sama Dodi kan. Saya baikan tapi nggak lagi. Masih ada ganjelan gitu. Masih paling dari jauh sehat aja. Tapi akhirnya hubungannya Vanessa sendiri sama Pak Dodi pada saat itu sempat membaik? Ya belum sempat membaik. Membaiknya ya itu tadi sebetulnya udah ketemu, udah ngobrol, tapi dalam artian baik nggak seakrab seperti keluarga gitu. Tapi baik-baiknya itu setelah dia menikah sama Bibi. Baik bangetnya. Nah itu baru hubungannya semakin membaik. Baik. Tapi di sana dia udah mulai baik. Di mana? Di sebelumnya. Udah mulai agak dalam membaik. artian baik. Ya tidak seakrab itu, tapi udah ada komunikasi. Ada komunikasi. Ya. Oke. Nah kita mau tanya lagi nih Mas Jeki. Sejak dia kabur nih 17 tahun. Kamu nggak ketemu dong sama dia? Enggak. Terus akhirnya ketemu lagi gimana? Di Instagram dia ngirim pesan ke aku katanya, apa kabar gitu kan. Ya baik gitu. Terus ya udah dia meminta aku untuk tinggal bareng lagi bersama dia buat ya mengulang kisah-kisah zaman masih kecil lah. Gitu. Sampai akhirnya ya udah aku tinggal bareng dia sampai sekarang gitu, sampai dia menikah dengan Bibi. Untuk kamu ini. Udah tinggal bareng. Jadi sebelum itu tapi kamu masih ada kontekan? Sering ketemu kan? Oh enggak kontekan. Setelah si Mbak Ica ini pergi dari rumah umur 17 tahun, kita enggak kontekan gitu. Kita lost contact, benar-benar enggak tahu kabarnya gimana, dia di mana aku enggak tahu, dan aku juga enggak nyari tahu sih. Karena ya udah gitu lost gitu. Terus tiba-tiba dia nyari aku gitu, ngirim pesan di Instagram gitu. Jadi kamu nemenin dia. Terus apa yang terjadi? Kamu bilang
tadi waktu aku wawancara di Rumpi dia bilang gitu, oh kan ada tuduhan tuh, oh Jackie, kamu hanya ada pada saat senang-senang saja gitu. Pada saat dia susah kamu kemana gitu. Yang tadi aku bilang, Mbak Echa ini kalau ke keluarga itu lebih kayak privasi gitu ya, nggak mau terlalu diekspos banget oleh Instastory lah apalah gitu. Padahal susahnya kita, senengnya kita semua selalu berdua gitu, selalu bersama gitu. Apa masa-masa yang justru malah teman-temannya yang nggak ada. di saat apa tuh? Di saat Mbak Echa susah. Temennya nggak ada. Temen yang mana yang nggak ada? Ya teman yang merasa dirinya dekat lah. Yang merasa dirinya Yang dekat. merasa dirinya sahabat dan dekat. Padahal sahabatnya dia tuh ada muncul nggak sekarang ini nih? Sahabat benerannya ya. Sahabat benerannya justru lebih banyak diam dan nggak mau muncul. Gitu. Sahabat yang benar-benar ada satu orang sahabat dia yang selalu ada buat Mbak Echa. Pada saat dia susah, pada Saat dia susah, seneng, keadaan apapun dia selalu ada. Tapi memang jarang terekspos aja. dan bukan orang terkenal. Bukan orang terkenal. Main sosial media Sosial media jarang. jarang. Itu Karena anaknya agak tomboy gitu kan. ini teman-teman dari sekolah atau teman dari mana? Temen main aja sih, teman Teman main. main. Dari dulu tapi udah lama. Dari dulu, dari semenjak Mbak Echa kabur dari rumah malah. Dia yang selalu nemenin. Perempuan ini ya. Perempuan. Jeng jeng jeng. Ini nggak pernah muncul ya di TV ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Apa itu nggak ada? Itu teman benerannya. Yang Temen sahabatnya sahabatannya. dia sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai dia, dan dia pun yang waktu pertama kali Mbak Echa kecelakaan, dia yang ada di Surabaya. Kecelakaan. Kecelakaan yang kemarin, dia ada di Surabaya. Yang di mana? Jombang. Nganjuk. Yang di Surabaya. Dia ada. Kan aku telepon-teleponan sama dia. Aduh Kak, di mana nih gitu kan? Karena memang dia sahabat dekat kan. Aku ini justru di Surabaya jagain Gala. Dia gitu. Oh gitu. Terus aku sempat bilang, aduh aku nggak sempet nih ngeliat mukanya Mbak Echa gitu karena di dalam peti. Aku udah lihat, kata dia gitu. Wah, aku bilang gitu. Oh, dia justru udah lihat katanya. Aku lihat katanya sebelum peti itu ditutup, aku udah lihat kata dia gitu. Tapi dia nggak posting. Enggak. Dia nggak posting lagi gendong. Enggak. Karena emang orangnya tuh nggak pernah mau posting gitu-gitu sih sahabatnya si Mbak Echa ini. Jadi dia ada di Surabaya jagain Gala. Gala. Waktu aku telepon dia standby di Surabaya. Padahal rumahnya dia di Jogja. Tapi kan katanya ada yang lain juga yang jagain Gala. Iya, dari teman-temannya Mbak Echa yang di Surabaya gitu. Tapi termasuk sahabat yang dari dulunya ada juga di situ. Ada, jadi ada beberapa orang sebetulnya. Sampai dia aja tahu gitu mukanya Mbak Echa saat udah mau petinya sebelum ditutup gitu, dia tahu gitu. Dia yang ngasih tahu aku, cuma dia nggak mau ngasih foto gitu ke aku, takut aku keinget-inget gitu. Cuma dia cuma ngasih tahu Mbak Echa sebelum petinya itu tutup kayak orang nggak meninggal gitu, kayak tidur aja gitu. Cantik ya. Dia yang ngasih tahu malah. Dan kamu keluarga juga malah nggak? Enggak, emang dari pihak keluarga nggak mau dibuka sih petinya waktu itu. Cuma dari pihak keluarga Bibi doang yang lihat. Kenapa? Bibi. Kenapa nggak mau dibuka? Padahal kan Mayang sempat nangis banget pada Mungkin takut teringat-ingat terus gitu kali ya mukanya gitu. Takutnya justru malah takutnya kita malah nggak ikhlas gitu kan kalau ngelihat langsung gitu. Oke. Masa susah apa lagi yang kamu ingat yang pernah dialami dan kamu ada di situ gitu? Di saat kondisi dia lagi benar-benar terpuruk, Itu kapan tuh? waktu udah nggak sama Didi ya. Waktu kondisi dia lagi terpuruk, butuh teman, butuh cerita gitu. Kamu bilang katanya dia keluar udah nggak bawa apa-apa juga. Nggak bawa apa-apa. Jadi waktu dia keluar dari Mas Didi itu, dia cuma bawa mobilnya dia yang Jazz putih dan dia itu keluar bareng Faye. Justru Faye yang nemenin waktu itu. Waktu itu kan aku punya usaha gitu kan. Terus dia datang ke toko aku gitu. Terus dia ngomong, Jack gitu, kamu di mana gitu? Di toko nih. Oh yaudah aku kesana ya, Faye kata gitu. Iya. Terus begitu sampai dia cuma ngomong, cuma satu perkataannya dia, kenapa Mem? Lapar. Kata dia gitu. Lapar, aku bilang, dia nggak megang duit di situ. Dia Faye tuh nggak megang duit, dia cuma bawa mobil dengan keadaan dia belum mandi gitu, kucel gitu. Dan di situ ada tukang bakso gitu kan di pinggir jalan, dia makan. Dan dia tuh nggak pernah mikirin dia artis atau siapa, dia makan sampai diliatin orang gitu, dia makan. Bener-bener kayak orang nggak makan 2 hari gitu, wah lah banget gitu.
Dan justru di saat kondisi itu malah ya Faye justru yang nemenin, Faye dan aku gitu nemenin. Sampai kita cari kosan bareng, ngekos bareng, yang ngekos cuma kayak sepetak gitu doang, cuma ada kasur sama 1 lemari. Itu doang. Dan kamu selalu nemenin itu. Dia. Itu sebenarnya bukan mau cerita apa gitu, ingin menunjukkan bahwa dia ada di masa-masa susah. Karena tidak semua itu terpublish gitu ya. Betul. Tidak semua orang tahu cerita istilahnya cerita bulatnya gitu. Karena kita cuma sepenggal. Nah ini di spill detik ini kita mencoba untuk paling tidak bisa sedikit melengkapi supaya informasinya lebih lengkap aja gitu. Betul. Gitu ya. Bukan bermaksud kita untuk apa-apa mengulang cerita bukan juga. Biar orang-orang tahu aja. Biar orang asal tahu aja. Selama ini kan ya simpang siur lah, orang taunya kan yang buruk-buruk aja. Nggak tahu yang benarnya. Apalagi yang klarifikasi ya di Surabaya yang pada saat dia kena kasus gitu. Kamu ada di sana juga. Aku datang. Boleh ditanya sama Ana sama Tante Reni gitu kan, dari keluarga Mama juga aku datang gitu, ketemu Tante Reni di situ. Tapi itu posisinya waktu masih BAP gitu kan, masih di Polsek waktu itu. Iya, masih BAP. Bukan terus, di Mendaeng ya? Bukan, waktu itu masih BAP, terus sempat masuk rumah sakit gitu. Aku nemenin di situ, cuma kan karena posisiku juga kerja gitu kan, jadi waktuku terbatas, jadi aku cuma nemenin kayak cuma beberapa hari doang. Setelah itu aku pulang lagi ke Jakarta gitu. Nah, kamu kan dekat juga sama Mayang. Sedekat apa sih kamu sama Mayang? Mayang kalau dibilang dia tuh anak baik loh, baik banget loh Mayang. Dia tuh anaknya nggak pernah neko-neko. Ya terlihat lah dari penampilannya gitu. Terlihat dia tuh bukan orang yang kayak mengikuti tren gaya sekarang gitu. Dia tuh benar-benar apa adanya. Sampai posisi yang keadaan kayak lagi sekarang ini tuh benar-benar dia tuh merasa takut ya. Sampai dia tuh setiap hari suka ngechat, "Kak, gimana bulian netizen di Instagram?" kata gitu. Aku sampai bilang, "Aku juga nggak buka Instagram gitu. Aku takut Kak," kata gitu. "Takut kenapa?" Aku bilang gitu. "Aku takut untuk sekolah." Gitu. Makanya sekarang baru hari ini Mayang ngurus pindah sekolah. Kenapa? Ya karena dia itu takut. Takut untuk ketemu orang-orang banyak gitu. Sampai kita mau makan di luar aja tuh kalau lagi sama Dedi gitu takut gitu, karena takut ketemu netizen gitu, karena ya dia takut dipanggil kuyang-kuyang gitu lah, netizen biasa. Kan tanggung kan tinggal 5 bulan lagi. Kasian padahal sisa 5 bulan dia lulus ya. Iya, sisa 5 bulan Kalau lagi. dia nggak masuk kan. Iya. Jadi Mayang ini tinggal di mana sebetulnya? Dia sekolah kan di Pemalang. Sejak kapan dia di Pemalang? Sejak kapan? Sejak yang sebelum kasus Mbak Echa yang di Surabaya itu, emang dia udah di Pemalang. Oh, sebelum itu udah di Pemalang. Udah di Pemalang. Jadi dia memang sering bolak-balik Pemalang, Jakarta gitu. Kenapa dia di Pemalang? Karena rumah Mama Sambungnya di situ kan. Mama Sambungnya kan berasal dari Pemalang gitu. Jadi karena waktu itu banyak bulian juga di sini netizen, udahlah fokus aja di Pemalang gitu, nggak usah ke Jakarta, takutnya kamu stres gitu. Ada permintaan pengen pesantren juga si Mayangnya gitu. Mayangnya yang mau? Mayang mau. Jadi dia tuh anaknya kan gitu ya, ini mungkin nih kan saudaranya ya, kita tanya ya kan, orang kalau lihat dia kan kalau ngomong gitu, gitu kan. Gitu. Karena ya dia bukan tipe anak yang sering tampil gitu kan, paling kesibukan dia tuh paling hanya nyanyi, main gitar gitu kan. Termasuk kayak sekarang nih dia lagi sibuk fokus ke main gitar karena untuk acara 40 hari kan. Tetap sih sebenarnya untuk acara 40 hari kan kita lebih fokus ke pengajian. Cuma kan ini hanya untuk acara terakhir setelah selesai pengajian gitu. Jadi kondisi dia tuh malu, takut ketemu takut ketemu orang karena dia takut ya itu dengan perkataan-perkataan orang-orang di luar sana gitu. Kamu sendiri dekat sama dia? Deket banget, dia sering cerita-cerita ya, biasalah anak-anak usia segitu kan lagi butuh teman, justru butuh kakak gitu kan. Iya. Ini kan yang jadi pertanyaan netizen ya, aku lurusin ya, aku nanya langsung nih mas saudaranya. Karena sempat waktu itu ada di wawancara pada saat di awal ada yang kasus yang di Surabaya itu kan. Vanes cerita bahwa ya dia juga membiayai, selalu kirim uang ke adiknya untuk biaya sekolah gitu. Tapi kan ada pernah wartawan yang datang ketemu Mayang, terus Mayang yang benar nggak kalau Kak Echa itu adalah tulang punggung keluarga, terus dia bilang enggak juga gitu.
Kamu dibayarin uang sekolah apa segala, dibilang enggak, aku ya paling cuma ngasih kalau lebaran sama kacamata ini dibeliin gitu. Itu apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk Mbak Echa tulang punggung, dibilang tulang punggung juga enggak gitu kan. Karena Mbak Echa kan nggak ada di satu, maksudnya nggak ikut kumpul bersama gitu kan. Ya namanya anak ngasih duit ke adik ataupun orang tua, menurut aku itu hal yang wajar lah. Aku pun begitu gitu ke orang tua gitu kan. Terus ditambah Mbak Echa ini suka ngasih ke Mayang, ya wajar lah untuk adik gitu. Untuk sekolah waktu itu awal-awal Mayang sekolah memang dibayarin Mbak Echa gitu kan, karena uang pendaftaran. Terus ditambah Mayang ini kan sekolah swasta gitu kan. Pokoknya setiap ada kebutuhan kayak misalkan Mayang butuh handphone, kacamata, pokoknya keperluan sekolah memang dibutuhin oleh Mbak Echa gitu. Selebihnya ya memang enggak gitu kan. Mbak Echa tuh lebih fokus ke dedinya gitu. Maksudnya lebih fokus tuh ya dia lebih baik ngasih ke dedinya biar dedinya yang beliin gitu. Jadi lewat dedinya untuk Mayang. Jadi kalau Mayang bilang enggak tuh ya karena mungkin dia nggak tahu. Iya, karena kan melalui dedinya gitu kan. Namanya anak umur segitu megang duit, ya takut lah orang tua juga. Jadi ketika ditanya ke Mayang, ya dia nggak tahu, dia jawab apa yang dia tahu gitu ya. Apa yang dia bukan tahu berarti aja. dia mendenial juga betul. enggak. Iya, betul. Jadi waktu duit itu dikasih sama dedinya, ya taunya itu dari dedinya gitu. Iya, bukan tahu dari Kasian Mbak ya Echa. berarti ya. Iya. Terus kayak seperti apa sih ke Mayang tuh kan sempat cerita bahwa aku pengen jadi rich auntie gitu supaya aku kalau beli apa-apa nggak usah mikir gitu. Kayak apa sih kehidupan Mayang itu sebenarnya? Ya memang kita kan dari keluarga yang cukup sederhana gitu kan, bukan orang yang berada gitu kan. Terus Mayang ini memang apa ya, hanya kakaknya gitu yang jadi artis gitu kan. Memang keluarga kita pun nggak ada yang artis gitu kan. Terus Mayang tuh pengen punya penghasilan sendiri aja gitu, apalagi sekarang dia punya gala gitu kan. Dia pengen lah orang tuh nggak berpikir buruk terus ke dia gitu kan, kayak seolah-olah lu kan nyanyi dapat duit, gimana duitnya buat foya-foya gitu ya. Namanya seorang adik ke apa ya jatuhnya kalau ke gala ponakan. Keponakan ya pasti ngasih. Masa kita mau ngasih harus di Instastory dulu nih aku ngasih nih ke gala gitu kan, nggak mungkin. Dia pengen sebenarnya punya penghasilan sendiri gitu. Dia pengen apa ya, mandiri gitulah. Pengen orang-orang tuh bisa membanggakan dia juga, karena kan selama ini kan orang-orang selalu versus lah si ini dengan si ini gitu. Dia nggak suka lah dibanding-bandingin seperti itu gitu, karena kan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Oke. Nah, kita lanjut ke hal yang mau ditanyain lagi nih, masalah sesudah kamu kan habis dari Mas Didi kamu nemenin, terus ada apa lagi tuh di kejadian kehidupannya Vanessa? Pas ketemu Bibi kamu dari sebelum pacaran Bibi juga aku tahu. tahu Dari dia sama mantan-mantan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tuh gini loh. Si entah kenapa gitu ya, seorang Mbak Echa itu kalau pacaran dengan laki-laki tuh nggak pernah ngelihat gitu backgroundnya dia apa, dia orang apa gitu, nggak pernah ngelihat. Mau dia artis, orang biasa gitu, nggak pernah lihat. Pokoknya yang penting tuh lu tuh sayang sama gue, selalu ada untuk gue, ya pokoknya nyaman lah gitu. Kalau dari Pak Gandhi ngelihatnya tuh gimana sih? Memang begitu ya? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Sering curhat juga nggak sih kalau soal cowok? Kalau sama saya nggak pernah. Karena kan dulu kan saya juga kan kerja dari di Congkareng pagi pulang malamnya. Kalau main ke rumah kan ketemunya sama istri saya sama dia gitu. Terus kalau dia lagi misalnya habis putus pacaran tuh, kemana dia ngadunya? Yang ngadunya ya ke aku, ke orang-orang yang ada di kelilingnya dia aja gitu. Dia nggak pernah yang nyari-nyari gitu. Pasti tuh dia kalau benar-benar lagi kondisi lagi benar-benar terpuruk, dia tuh nggak pernah yang kayak nyari teman gitu. Pasti yang orang pertama yang dihubungin tuh aku. Cek sini gitu. Dia sini aku sendiri, aku pengen cerita curhat gitu, curhat gitu. Terus di masa-masa itu tuh sebelum ketemu Bibi tuh hubungannya kan di Surabaya tuh nih, Surabaya kan. Karena orang taunya terjadi wah bapaknya dan anaknya gitu. Itu apa? Apa yang terjadi sebenarnya di balik itu yang kita nggak lihat, yang kita nggak tahu? Hubungan antara bapak dan anak ini.
Kayaknya udah banyak video yang beredar juga deh kalau bapaknya, mamahnya ini datang loh ke Surabaya gitu kan, kasih support gitu kan, bawain mukena gitu. Walaupun agak terlambat tadi gitu. Iya, walaupun Kenapa? agak Agak terlambat. Walaupun agak terlambat. Kenapa terlambat tuh? Ya mungkin Maksudnya pas posisinya tuh Mbak Echa tuh udah di sel gitu, bukan sebelum di sel gitu. Ya mungkin kan karena namanya orang tua punya kesibukan gitu kali ya. Sibukan atau masih marah? Ya bisa 11-12 lah gitu. Waktu itu ya. Iya waktu itu. Tapi sebenarnya hubungannya itu udah baik ya bapak dan anak ini? baik, ya udah baik, baik, baik. udah baik. Kapan momen baiknya itu kapan? Momen baiknya pas sama Bibi ya. Dari sebelum sama Bibi sih. Udah mulai tapi akrabnya banget itu setelah punya Gala. Setelah punya Gala. Dia sering ke rumah, Dodi sering ke rumahnya Vanessa. Sering nemuin Nemuin si Gala Gala, gitu sering kan. gitu. Sebelumnya kan paling ketemu kayak cuma beberapa kali gitu. Tapi kalau kontekan dari handphone mah aku tahu gitu kan, karena handphone yang Mbak Echa kalau kita lagi di mobil suka aku yang megang gitu kan. Suka ada chat dari diri. Mereka tuh selalu kontekan melalui WhatsApp. Orang ulang tahunnya telepon, Dedi video kan call gitu. dirayain. Iya, ulang tahun yang terakhir itu kan. Iya, dia kan dirayain sama Vanessa. Sebelum-sebelumnya juga udah sering dirayain, cuma nggak pernah diekspos aja gitu. Gitu. Sebenarnya. Jadi sebelum sama Bibi itu sebenarnya hubungan dari sejak setelah Surabaya itu hubungan itu membaik. Emang Udah, membaik, mulai udah membaik udah kok baik. dari dia. Kan untuk pertama kali ketemunya itu kan pas dia mau tunangan itu kan sama Didi, emang udah mulai membaik dari situ kan. Tunangan Cuma sama siapa? Didi waktu itu kan. Oh, itu udah mulai membaik tuh. Iya udah mulai baik karena kan itu untuk pertama kalinya dia ketemu lagi sama Udah ada Didi. komunikasi. Setelah kabur dari rumah gitu, itu udah ketemu, udah komunikasi, udah saling minta maaf Iya. gitu. Cuma memang jarang ketemu. Cuma dia sering ketemu sama mama sambungnya Puput, Tante Puput. Jadi setelah berantem nih Pak Dodi sama kakaknya, gara-gara kakaknya jadi wali. Iya. Jadi sempat ada momen maaf-maafan tuh Iya. antara Iya. Vanes dan Ya, Pak waktu Dodi. dia posisinya sama si apa? Iya. Si yang sebelum sama Bibi siapa? Didi Nah, sama Didi dulu. Udah sempat udah Udah sempet membaik, maaf. Udah mulai membaik, sempet udah baik. maaf-maafan, ketemu gitu, pelukan. Udah sempet pelukan. Lebaran juga datang ke rumah Mbak Echa waktu itu sama Mbak Echa sama Didi waktu itu datang ke rumah nemuin Dedi gitu. Datang mereka. akrab gitu. Iya, Udah datang baik ketemu kan. nenek, ketemu bude gitu. Manja-manjaan kayak di foto-foto sebelum itu yang waktu zaman casting-casting. Masih kayak gitu lagi gak hubungannya? Masih kayak gitu. Bahkan dia kalau misalkan memang nggak ketemu keluarga nih, dia disamperin satu-satu rumah budeku yang di Klender disamperin gitu. Kadang-kadang nginep juga di Yang sana. nginep gitu. Dia sama budeku juga kan dekat kan dari kecil juga, karena waktu itu nggak punya mama sering diajak ke kantor sama budeku gitu. Oke. Jadi waktu dia sebelum ketemu Bibi kan ada sama ini, sama ini, sama itu. Banyak. Itu masih hubungannya baik juga sama Masih hubungan sama baik, dedinya. masih baik. Sama yang dia terakhir pacaran sama yang polisi itu, hubungannya masih baik. Sering ketemu sama dedinya juga, ngenalin ini pacarku yang polisi gitu, ngenalin. Pokoknya dari semenjak sama si Didi itu, semua pacar yang dekat sama Vanessa dibawa ke dedinya, dikenalin. Dari yang orang puncak, dari yang polisi, dikenalin. Oh, Dedi udah nggak marah lagi nih. Maksudnya marah ya, dia ngenalin gitu ya, ini pacarku gitu, pacar baruku gitu. Tapi nggak kayak sebelumnya kan. Sebelumnya waktu 17 tahun kan masih agak gitu. Iya masih, wah. Sekarang udah agak kaleman tuh Iya, waktu itu ya. Iya, benar. Oke. Nah terus dia udah menikah gitu kan, udah menikah nih. Kamu tinggal lagi sama Vanes kan waktu sesudah dia sama- menikah? Dari Sama Bibi. sebelum sampai sesudah juga Iya, aku sama tinggal Bibi. sama mereka Oh gitu. bertiga. Terus yang jualan kebab itu juga sama kamu? Sama orang aku Itu yang gimana ngajarin. sih? Oh, kamu yang ngajarin. Kenapa bisa kamu yang ngajarin gimana? Karena aku punya usaha kebab pisang juga kan waktu itu, dan Vanessa itu emang suka banget kebab, aku tuh suka banget. Terus waktu itu dia sempat mau franchise gitu kan, cuma aku bilang gak usah lah gitu, ngapain sih, aku ajarin aja. Aku bilang akhirnya aku ajarin. Itu awal-awal waktu itu masih aku yang belanja bahan-bahan kebabnya gitu kan. Cuma setelah aku pergi dari rumah itu kan udah aku lepas gitu. Jadi gulungin kebab pada saat hamil, cari biaya untuk persalinan apa segala macam itu, kamu ikut gulungin kebab.
gue ikut gulungin. Karena aku ngajarin satu-satu, ngajarin Bibi, ngajarin Vanessa waktu itu. Adanya Bibi. Ngajarin adik-adiknya, terus ngajarin Ida juga yang orang kerja di rumah. Jadi kamu lah ini sebagai juragan kebabnya ya. Karena memang dia jualan kebab kan. Iya. Oke, jadi dan kamu tuh tinggalnya jadi siapa aja waktu itu di awal-awal tuh waktu dia nikah Waktu hamil tuh? pertama kali nikah, awal-awal nikah itu di rumah itu cuma ada Ida yang kerja di rumah, aku, Mbak Eca, dan Bibi. Nah, tuh berempat aja. Iya, berempat aja. Terus apa yang terjadi dengan kamu? Yang katanya kamu kan ya sepupu sekaligus asisten, saudara juga. Iya. Katanya dipecat dengan tidak hormat. Bahkan ada yang nge-DM dia katanya, kamu pasti keluar karena kamu menggoda Kalaupun ipar kamu. Iya, kalaupun aku menggoda udah dari dulu kali ya, nggak usah sekarang gitu kan, dari zaman-zamannya Sama si ini, sama si itu, sebelumnya gitu kan. Cuma memang ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan aja sih buatku, dan waktu itu saksinya itu mamahku dan Ida. Kejadian apa sih? Ya adalah Oh, salah kejadian. satu perkataan yang menurut aku itu nggak pantas gitu buat aku seorang adik sepupu gitu. Diucapkan oleh? Yang diucapkan oleh bersangkutan lah. Ya, bersangkutan lah pokoknya. Jadi ada slack gitu sebenarnya. Iya. Itu gara-gara apa kejadian pada saat momentum apa itu? Waktu itu posisinya jadi kita bertiga sama-sama kena kasus yang di Jakarta Barat itu kan. Nah, setelah itu BA kan kita jadi sempat tahanan rumah gitu kan, yang kayak cuma diem doang di rumah, nggak ngapa-ngapain sampai kita jualan kebab gitu kan. Terus pas ada BAP kedua itu kan sempat ada sampel urin sama rambut gitu kan. Cuma memang hasilnya itu aku sama Bibi yang bagus, sedangkan Vanessa enggak gitu. Akhirnya Vanessa tetap harus tinggal di Polres itu, dan Bibi maunya nemenin gitu, nggak mau pulang padahal udah boleh disuruh pulang. Akhirnya aku yang pulang gitu kan. Nah, keesokan paginya Vanessa dan Bibi ini pulanglah ke rumah gitu kan, langsung masuk kamar gitu. Cuma posisinya memang aku di situ udah mau siap-siap pulang ke rumah, karena kan aku mau ketemu orang tuaku kan, karena dari beberapa minggu nggak ketemu gitu kan, karena kena kasus ini gitu. Nah memang aku ini nggak izin sama Vanessa, nggak pamit lah sama Vanessa dan Bibi, karena posisinya waktu itu mereka baru pulang dari Polres dan aku tahu mereka capek gitu kan. Karena aku pun merasain gitu tidur di sana tuh kayak gimana. Begitu aku turun ke bawah itu ada Ida di dapur. Terus aku bilang, Ida, kalau ibu nanya saya kemana, saya pulang ke Kemayoran, saya mau ketemu orang tua saya. Oh iya Mbak Tia. Begitu sampai rumah, kaget lah aku dapet chat yang menurut aku tuh nggak selayaknya kayak gitu. Kamu dimarahin, dituduh meninggalkan gitu. Aku sempat membela diri gitu, cuman dari pihak mereka gitu bilang posisinya di situ tuh nggak ada Ida, dan di situ cuma ada grooming anjing gitu. Padahal di situ ada Ida. Masa ya aku lupa mukanya Ida, kan nggak mungkin. Gitu. Dia ada kesalahpahaman lah waktu itu, sehingga menyebabkan hubungan agak renggang. Ya udah akhirnya mamahku dan aku untuk ya udahlah, udah biarin Tia tinggal sama mama aja. Udah biarin Tia ini kan udah besar gitu, biarin dia mandiri. Dan yang ngebantuin beresin baju aku pun Ida gitu, dan Ida tuh tahu gitu, tapi ya dia lebih banyak diam lah. Jadi yang lebih banyak tahu Ida. Ida. Itu tidak menjelaskan. Dan posisinya waktu itu kan, waktu aku tinggal di situ kan belum pernah dipasang CCTV. Dari dulu tuh Vanessa tuh nggak pernah pasang CCTV, baru kali ini doang dia pasang CCTV. Kali ini tuh kali apa? Baru semenjak aku keluar dari rumah itu Pasang CCTV. baru pasang CCTV, karena banyak yang kerja di situ kan. Oh iya. Ya mulai pasang CCTV itu. Oke. Terus jadi ini ada banyak ya hal yang dilurusin gitu ya. Iya betul, banyak. Kenapa lagi? Ada yang mau ditambahin Pak Gandhi? Oh. Nah, terus ada lagi nggak sih sosok-sosok sebenarnya yang orang lain nggak tahu bahwa tapi dia tuh sebenarnya baik juga, banyak membantu dalam proses kehidupan Eca. Siapa? Dia dalam kehidupan yang banyak bantu juga. Mbak Eca ke aku? Enggak, ke Eca. Tapi yang mungkin sekarang orang mungkin ngelihatnya jadi kayak dimusuhin banyak orang saat ini loh, saat ini. Maksudnya siapa tuh yang dimusuhin? Misalnya kayak siapa ya, kan banyak orang yang membantu yang tadi kan orang nggak tahu gitu, tapi kayak misalnya Mayang kan dimusuhin gitu, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya. Atau ada lagi nggak sih orang-orang yang sebenarnya itu baik,
banyak membantu, tapi sekarang ini terekspos, justru ya. dilihat kayak wah dia nih begini begitu. Pak Gandhi ngelirik, boleh ngomong atau nggak nih Pak? Jadi yang aku lihat saat ini banyak orang-orang yang dari dulu nggak pernah terlihat tiba-tiba sekarang muncul gitu. Yang nggak perlu aku sebutin namanya lah, kalian juga udah pasti tahu gitu. Yang aku lihat lah, lu dari dulu kemana gitu kan? Dulu tuh dia nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul gitu. Ya aku tahu lah dari mereka tuh aku tahu gitu, dari mereka kenalnya dari mana, dari kapan tuh aku tahu gitu kan. Jadi agak kaget juga sih kenapa baru munculnya sekarang di saat mereka udah nggak ada gitu. Dulu deketnya kenalnya di mana? Tahu dong. Tahu. Tapi nggak akrab-akrab banget sebetulnya. Nggak akrab banget. Oke. Kalau pengacara Bang Milano, kan sering ketemu berarti kan? Sering ketemu. Apa aja sih atau apa perannya gitu? Apa yang sedekat apa gitu kalian sebenarnya? Karena aku tahu kalau waktu di Surabaya Bang Milano bantu sekali. Bang gitu. Milano itu nganggap Mbak Echa tuh udah kayak anaknya gitu. Dan jasanya Bang Milano itu banyak banget lah gitu, dari Vanessa keluar dari Surabaya terus dikasih pinjam rumah gitu kan. Kamu ikut tinggal juga di situ? Iya, tinggal di situ di Cinere gitu kan. Terus sampai akhirnya dia memutuskan untuk jaga jarak sama Mbak Echa gitu. Jaga jarak yang dalam arti ya karena dia kan udah bersuami gitu kan. Takutnya berpikirnya yang aneh-aneh gitu. Terus pada saat di Jakarta Barat, Bang Milano bantu juga? Bantu. Jadi waktu awal kita pertama kali ketangkep itu, justru orang-orangnya Bang Milano yang turun. Di awal-awal? Iya, awal-awal turun. Cuma untuk kesini-sininya kan aku nggak tahu karena aku udah lepas dari rumah itu kan. Cuma waktu sidang gitu, terus waktu masih Tahanan rumah? Bang Milano ada gitu. Cuma memang dia nggak pernah menampakkan dirinya gitu, hanya via telepon gitu. Pada saat kejadian kecelakaan itu Bang Milano juga masih? Dia orang di balik layar lah, Bang Milano. Yang orang tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Sebenarnya dia sedih loh, Bang Milano tuh terpuruk banget karena dia kan menganggap Mbak Echa ini tuh anaknya gitu kan. Jadi banyak yang sayang sebenarnya. Banyak banget yang sayang sama Mbak Echa. Nah ini ke Pak Gandhi nih dan Jeki sebagai keluarga ya, melihat sekarang banyak sekali polemik gitu yang orang tuh dari luar kan cuma melihat dan kemudian menstigmakan Pak Dodi itu sebagai pihak antagonis gitu. Karena banyak statementnya mungkin yang tidak berkenan kan, seolah-olah seperti hanya mengejar warisan gitu, terus kemudian perebutan soal perwalian gitu dan ada pemindahan makam gitu. Ini soal pemindahan makam, tadi kan sempat aku wawancara ya, keluarga mengatakan sepakat, ini fix dan sepakat gitu ya. Betul. Boleh diulang lagi nggak, kenapa keluarga ini yakin bahwa inilah sebenarnya merupakan wasiat dari almarhumah begitu? Jadi untuk pemindahan makam memang ini udah kita rapatin untuk keluarga gitu kan, dan ini memang sudah difiksin oleh keluarga dari Om Dodi dan keluarga dari almarhum mamahnya gitu kan. Emang kita tuh semua udah setuju gitu karena ini kan kayak amanah sekaligus wasiat lah ya, karena memang Mbak Echa ini ngomongnya itu bukan dari ke keluarga doang gitu, tapi ke orang-orang terdekatnya dia, ke teman-temannya dia gitu. Kalau memang dia ini pengen sekali kalau dia nggak ada ini disatuin kuburannya sama mamahnya, karena kan dia tuh mendambakan banget sosok mamahnya ini kan. Kapan terakhir kamu ingat Echa ini masih ngomong soal keinginannya itu? Waktu kasus di Jakarta Barat itu kan, karena dia setiap kondisi dia lagi terpuruk pasti dia selalu ngomonginnya kematian gitu kan. Dan dia selalu bilang pokoknya nanti kalau misalkan memang gue udah nggak ada gitu, gue pengen kuburan mamah tuh disatuin sama gue gitu. Karena kan yang yang ngurus kuburan juga bukan hanya dedinya aja, tapi Mbak Echa juga ikut ngurus gitu kan, kuburannya dirawat di karet. Iya, di karet bifak. Kalau dari Pak Gandhi sendiri nih melihat memaknai ya gitu hubungan Echa sama
dedinya di saat-saat terakhir hidup almarhumah ini seperti apa sih? Ya saya merasa senang karena setelah kejadian ini kan dia sudah berbaikan, sudah saling memaafkan. Sebelum meninggal ya? Iya, sudah saling memaafkan, introspeksi diri masing-masing. Dia merasa punya salah, Vanessa merasa salah sama dedinya juga punya salah sama Vanessa. Ya mereka sudah akrab, sudah pada Sigala, seminggu 2 kali datang. Gitu. Jadi kondisinya lain kalau Vanessa dengan kondisi sekarang, tapi dia belum berbaikan. Gitu. Jadi istilahnya yang mau disampaikan Pak Gandhi ini Iya. adalah Pak Gandhi melihat bahwa di saat Vanessa meninggal itu dalam Iya. keadaan hubungannya dengan ayahnya sebenarnya Benar, sudah baik banget gitu. Udah Baik baik banget ya. Baik banget. Jadi udah saling memaafkan, udah rangkulan, udah saya juga lihat udah senang. Mereka waktu gala ada juga saya lihat Dodi ceria banget. Ceria kan dia punya cucu kan. Cucu pertama dia ceria loh. Senang. Dia mulai sering main ke sana, hampir seminggu 2 kali ya, 3 kali main ke sana tuh sama si Puput ya. Semuanya dibawa Mayang. Iya, semuanya dibawa. Tuh senang dia. Mayang juga. Mayang dibawa. Selalu kalau setiap ngunjungin gala Mayang Selalu selalu dibawa. ikut gitu. Karena Mayang juga seneng kan punya ponakan gitu, punya adik gitu kan. Tapi kan kita jarang lihat di story-nya. Iya, jarang memang jarang diekspos. Iya. Begitu. Iya. Oke. Cuman kalau saya tambahin tadi masalah sifat memang beda, bertolak belakang sama sama si Mayang. Vanessa riang, kalau si Mayang tuh lebih pendiam. pendiam. Dia mungkin karena dia tidak pernah melihat sosok ibu ya. Kalau Vanessa kan pernah merasakan sosok ibu, gitu. Jadi kayaknya emang ada. Mayang tuh sering diam. Kalau lagi kumpul sama keluarga juga dia Di diem. nggak pernah ada ngobrol. Kalau ditanya nggak pernah dia jawab. Dia diam aja orangnya. Memang seperti itu gitu. Ada ya kayak ada minder gitu. Apa gimana ya? Oh. Minder. Karena ini juga kali ya banyak omongan netizen yang kayak suka ngomong, Minder. "Kok nggak mirip sama Vanessa gitu." Padahal kalau bisa dilihat dari foto masa kecilnya, Mayang ini lebih mirip ke mamahnya Iya. ya, mamahnya. Dan Vanessa ini lebih mirip ke Ke papanya. bapaknya. Kan saya udah jelaskan itu tadi kan karena Mukanya. kita kan dari keturunan Ambon, ibu Bogor. Nah si Dodi itu kan masih ada mirip-mirip Ambon. Nah Vanessa itu kan ada ke Ambon. Tapi kalau si Mayang itu ke ibunya kan Manado. Aduh, iya. Oh ibunya ada Manado. Ibunya Manado. Makanya dia Mayang tuh ya ke ibunya lah. Iya. Masa dalam satu keluarga mukanya sama semua ya kembar dong berarti. Iya benar, kembar. Kembar semua itu. Jadi kalau ngelihat sekarang nih kondisi ya netizen ini kan banyak yang kesel gitu, banyak ada yang dibuat meme gitu Iya, tentang Mayang iya, terutama betul, gitu betul, ya. iya. Kamu sebagai saudara ngelihatnya gimana sih? Sedih sih ya gitu kan. Bagaimanapun Mayang itu kan adik kandungnya Vanessa gitu. Mau orang bilang apa, mau dia nggak mirip enggak, mereka tuh saudara gitu kan. Karena yang tahu itu kan sebenarnya hanya keluarga gitu kan. Orang-orang kan cuma hanya bisa berasumsi yang buruk-buruknya aja gitu. Sedih loh, kasihan karena Mayang juga kan punya perasaan gitu kan. Dia juga nggak mau lah dibanding-bandingin dengan orang sebelah gitu. Jadi ya menghargailah gitu. Menghargai perasaan Mayang yang umurnya ini baru beranjak dewasa. Pak Gandhi ada yang mau ditambah? Itu tadi karena Mayang itu kan cerita saya bilang orangnya pendiam, jarang bicara. Ya, terus tiba-tiba ada bully-bully seperti ini, coba gimana kita menggambarkan si Mayang itu seperti apa? Yang kelihatan sekarang gimana? Apa yang dia Ya, tambah diem, tambah. Saya lihat tambah Dia ini loh. ini sih lebih kayak kalau kemana-mana dia selalu pakai masker sampai untuk takut buka masker. Iya. Kalau Supaya kita nggak lagi kena foto orang. keluarga aja, ayo foto-foto gitu, dia nggak mau buka Nggak mau, iya masker. benar. Mungkin itu dia takut dibully dengan mukanya yang nggak mirip. Padahal dia mau nyanyi. Mau nyanyi dia. Nyanyi dia malah seneng banget sama dunia musik tuh, seneng Dia jago, gitarnya jagoan Mayang Iya, daripada si daripada Vanessa. Iya. Dia kan pernah ikut ambil bakat ya dulu di mana tuh? Idola Cilik. Idola Cilik. Pernah ikut ya? Nyanyi itu. Enggak, mencari bakat. Oh, Mencari bakat sama Idola Cilik tuh dia Ah, pernah ikut ikut. Jadi dua, nyanyi iya. sama Dua mencari kali, bakat. iya. Iya, gitar, dua kali iya. ya, gitar listrik dia dulu. Dia jago loh main gitarnya. Jago sekali. Jago banget. Benar. Karena dia di kursusin udah lama juga sih kalau si Mayang. Oke. Nah, harapan kalian nih sebagai keluarga Pak Gandhi, Jeki gitu,
Ini kan kasus kayak menjadi perhatian banyak orang, betul. banyak sekali orang memperhatikan ini, peduli karena mungkin semua orang juga sayang ya, sayang sama Gala gitu. Mereka juga jadi bersimpati, membayangkan kalau ini anak kecil tiba-tiba nggak ada orang tuanya gitu kan, jadi yatim piatu di usia yang sangat belia, terus keluarganya ribut gitu kan. Mereka tuh kayak turut prihatin kan sebetulnya gitu. Sebenarnya gini ya, kalau menurut aku pribadi, yang membuat suasana makin buruk justru dari mulut-mulut orang-orang gitu, dari netizen gitu. Itu yang tadinya beritanya yang biasa aja tiba-tiba diangkat jadi yang aneh-aneh gitu sebenarnya. Jadi menurut aku biarinlah ini urusan antara keluarga gitu kan. Orang-orang yang sekiranya menurut kalian itu baik ya baik gitu kan, tapi kan belum tentu sama kita itu baik gitu kan. Jadi ya menurut aku cukup ini urusan keluarga aja gitu. Pihak-pihak yang menurut kalian itu menurut kita bukan keluarga ya nggak usah ikut campur gitu. Kita senang kalau kalian peduli, itu kita senang gitu kan, tapi adalah sesuatu hal yang nggak perlu terlalu ikut campur gitu. Netizen. Atau ada yang bukan netizen? Ya, orang-orang yang sekarang bermunculan lah. Ikut campur? Ya. Ada? Ya, kalian pasti tahu lah. Yang bermuncul-munculan. Inisial? Ya, nggak perlu lah. Pak Gandhi mungkin ada yang boleh tambahkan? Kalau saya menyampaikan, ya mungkin netizen bicara seperti yang tadi ada itu mungkin karena ketidaktahuan. Sekarang saya sama Cynthia sudah menjelaskan. Ya mudah-mudahan jangan ada lagi berita-berita yang dia tidak tahu. Saya sudah menjelaskan, saya juga beberapa di media sudah menjelaskan. Tolonglah, janganlah ada bully-bulian lagi. Saya berharap persoalan ini ya selesai dengan baik. Dengan baik. Karena biar bagaimanapun sudah terikat menjadi keluarga, begitu. Dan yang namanya keluarga ya sama kayak orang-orang lain, tetap butuh komunikasi yang jernih, gitu ya, yang jernih. Karena kadang-kadang semua punya niatan baik, cuman caranya berbeda, sehingga yang berbeda itu kadang-kadang terjadi menjadi konflik. Padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada niatan baik, pasti akan bisa ditemukan solusinya, walaupun ada perbedaan itu pasti biasa. Biasa. Kalau buat harapan saya sih sebenarnya menghadirkan cerita yang berimbang aja gitu. Karena semua orang butuh diberi kesempatan untuk menjelaskan dari sisinya, karena kita itu sebagai manusia ada sisi-sisi yang kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu sepenuhnya, kita nggak pernah tahu 100% gitu. Bahkan mungkin ada yang Tia tahu, ada yang Tia nggak tahu. Pak Gandhi ada yang tahu, Pak Gandhi juga ada yang nggak tahu gitu. Semua seperti itu, tetapi intinya adalah ya bagaimana kita bisa belajar. Kita di sini bukan mau cari, ngapain sih, dicari-cari, masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lah, orangnya udah meninggal. Tapi ini lebih kepada seseorang itu hidup itu berproses, gitu. Betul. Jadi jangan seperti kita melihat foto yang berhenti hanya di sini, gitu. Tadi seperti kata Pak Gandhi, hubungan sebenarnya udah baik gitu. Ada friksi dulu, karena ya memang perjalanan waktunya seperti itu, gitu. Layaknya kehidupan kita. Betul. Tetapi ya di akhir kehidupannya hubungan ayah dan anak ini berakhir dengan baik. Dan sekarang ada proses baru lagi. Betul. Ini adalah proses yang memang harus dijalani kita yang masih hidup. Betul. Gitu. Untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana. Kita doakan mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Ya, amin. Terima kasih sudah bercerita, Jeki. Iya. Tia. Pak Gandhi, terima kasih banyak. Pak Gandhi yang semakin terkenal. Fotonya ada di mana-mana. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan perbincangan ini ya. Mari kita komen yang netral-netral aja deh, baik-baik gitu ya. Aja. Karena ya kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan terbaik aja menurut versi kita masing-masing, walaupun kita semua pasti berproses, pasti belum ada yang sempurna. Silakan minum loh, ini udah jadi es teh ya. Spill the tea. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, kan.